Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan mempelajari bersama ya terkait dengan persyaratan kesehatan haji. Itulah saya akan tampilkan PowerPoint-nya terlebih dahulu ya. Jadi ibadah haji ini memang menarik sekali kalau kita kaji dari aspek kesehatan, karena nyata-nyata dalam Al-Quran juga disebutkan inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Shadaqallah. Jadi kita diperkenalkan dengan satu istilah yang sangat khusus, yaitu istito'ah. Istito'ah itu artinya ya mampu ya. Menarik sekali bahwa mampu di sini tidak hanya mampu membayar tentunya, tetapi sebagaimana kita sering mendengar bahwa ibadah haji itu dipenuhi oleh aktivitas fisik ya, sehingga tidak jarang kita mendengar banyak jamaah haji yang sakit ataupun meninggal. Nah, kaitannya dengan penundaan demi penundaan, khususnya terkait dengan pandemi ini, maka antrian pergi haji itu menjadi lebih panjang ya. Jadi sekali lagi Mas Dharma ini ya mulai sekarang harus sudah mulai mendaftar ya. Tapi kalau Mas Dharma nanti jadi dokter bisa jadi petugas haji itu ya, seperti saya Mas Dharma. Saya sejak tahun 90 ya, pertama kali jadi dokter haji, tapi utusan Departemen Agama. Ini menjadi menarik ya, sehingga kami diberi tugas untuk mengawasi TKHI ya, dokter-dokter yang dikirim dari Departemen Kesehatan. Jadi waktu itu hanya 10 dokter seluruh Indonesia ya. Jadi kami terpilih tahun 90 waktu peristiwa Mina ya. Waktu itu suhunya sangat tinggi sampai 55 derajat sehingga menjadikan jamaah haji itu linglung, bingung ya. Kadang-kadang sudah masuk kamar hotelnya, keluar lagi, wah ini kok sepertinya bukan kamar saya ya. Ini pengaruh dehidrasi yang luar biasa ya. Baik, jadi sekali lagi Mas Dharma dan kawan-kawan bisa melihat ya di dalam slide ya. Jadi kira-kira yang berangkat haji itu ke depan itu semakin banyak diwarnai oleh mereka yang lanjut usia ya. Padahal ini Mbak Timuriana ya, belajar fisiologi itu kan untuk orang yang dewasa ya, yang homeostasisnya masih bagus, yang jarang tersentuh penyakit-penyakit kencing manis, penyakit hipertensi, asam urat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi justru yang menarik di sini adalah bagaimana ya ibadah haji sebagai ibadah pamungkas dari rukun Islam ya, ini sebetulnya bagi mahasiswa kedokteran menjadi pemantik untuk melihat kesehatan itu jangan hanya dipandang sebagai kesehatan fisik semata. Kita ingat di dalam surat Luqman ayat berapa itu? Ayat 30 ya. Wa asbaghu alaikum ni'amahu dzahiratan wa batinah. Jadi nikmat yang Allah berikan itu tidak hanya semata nikmat fisik,
tapi juga nikmat batin. Nah, ini yang jarang disentuh oleh mahasiswa kedokteran ya. Jadi Allah memberikan kenikmatan itu ada dua. Ya, sementara mahasiswa kedokteran yang dipelajari ya yang fisik-fisik saja, ya zahiriah saja, anatomi, fisiologi. Nah, dalam kesempatan ini disisipkan mata kuliah tentang kesehatan haji menjadi utuh sekarang. Ya, bahwa kesehatan itu hendaknya dipandang secara utuh, lebih-lebih bisa menghantarkan sampai ke akhirat ya. Mengapa dikatakan apa? Sehat wal afiat ya. Jadi kembali Mas Seva ya, bahwasanya kalau kita melihat semacam ini kira-kira kelompok jamaah haji ya, ada yang muda, ada yang tua, tetapi masih bisa kita kelompokkan mereka yang memiliki performance yang baik maupun yang tidak. Ya. Jadi semakin panjang antriannya, mestinya bisa digunakan untuk menempa ataupun mempersiapkan fisik yang sebaik-baiknya. Tetapi saya kira calon jamaah haji sama dengan mahasiswa, Mas Eva. Ya. Jadi diberi kesempatan panjang dan pendek ya sama aja. Karena usianya masih lama kok. Ya. Nah, kalau diberi kesempatan pendek, gedebrak ya. Sama ini calon-calon tamu Allah itu ya diberi kesempatan panjang, ya sibuk untuk kerja, mencari uang ya. Nah, nanti pada saatnya itu tadi di dalam pesawat meninggal, begitu landing di Jeddah atau Madinah meninggal ya, atau sakit-sakit dan sebagainya. Oke, jadi sekali lagi kita perlu mempersiapkan diri ya, dan kesehatan itu sebetulnya ya untuk ibadah kita sepanjang masa ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi sekali lagi Mas Seva dan kawan-kawan, kita inginlah bagaimana ibadah haji ini sebagai pemantik kita untuk mempersiapkan fisik kita yang lebih baik ya. Karena ternyata untuk melengkapi rukun Islam itu diperlukan kemampuan fisik yang prima ya. Jadi sekali lagi jadikanlah ibadah haji ini sebagai pembuka jalan kita untuk muhasabah, mawas diri bahwa kesehatan ini adalah sangat penting untuk ibadah. Nah, jangan lupa bahwa tubuh kita ini mengikuti irama sirkadian, yang ini tentunya akan berpengaruh ketika jamaah haji ini melakukan perjalanan yang relatif agak panjang, lebih-lebih sekarang sudah ada isu, Mas Eva, ya, bagaimana pergi haji naik kapal laut, seperti simbah-simbah buyut kita dulu itu, ya, tahun-tahun 50-an, 40 itu naik kapal laut, ya, sehingga proses adaptasinya itu smooth, tidak serta-merta 9 jam sampai di sana, berada di lingkungan suhu yang ekstrim berbeda, lebih-lebih kelembaban udara yang nanti akan berdampak langsung pada kelenjar keringat kita, yang nanti selanjutnya akan mempengaruhi sistem sirkulasi. Ya, padahal kita tahu sistem sirkulasi ini adalah menentukan sekali kesehatan kita. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza suluhat suluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahil qalb. Bahwa dalam tubuh ini ada segumpal daging. Ya, kalau segumpal daging ini bagus, maka baguslah seluruhnya. Tetapi kalau segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruhnya. Apakah itu? Ala wahil qalb. Jadi sekali lagi, konsep dasar kesehatan secara fisiologi itu adalah ditentukan oleh kondisi cairan ekstra sel. Ya, maka sekali lagi Mas Seva bisa merasakan kalau dehidrasi, heart rate-nya pasti meningkat. Ya, ini meningkat cepat nanti akan mempengaruhi metabolisme lebih condong ke arah anaerob, sehingga byproduct-nya akan menumpuk. Itulah asam laktat. Sehingga gejala yang sangat menonjol adalah kelelahan. Ya. Baik. Di samping itu juga kita harus ancang-ancang. Kira-kira saya berhaji itu tahu di bulan apa ya? Nah, ini penting sekali pengetahuan ini untuk jamaah, ya, sehingga nanti
tubuh ini mau tidak mau harus cepat beradaptasi. Ya, sekali lagi kita tahu ada lingkungan luar, ada lingkungan dalam. Lingkungan dalamnya harus betul-betul dipersiapkan. Jangan sampai kondisi cairan ekstrasel ini terganggu. Ya, oke. Jadi ibadah haji ini sebenarnya sangat singkat. Baik, sebelum kami lanjutkan, nanti kita akan bertemu dengan sholat asar. Ya, jadi majelis taklim ini saya kira mendapat kemudahan ya. Nah, apa ya? Nanti sholat asarnya setelah selesai lah insya Allah ya. Majelis taklim ini sangat dihargai ya, sehingga diskusi semacam ini juga membacakan ayat-ayat Allah ya. Bandingkan ketika Mas Eva itu sholat takbiratul ihram ya, pikirannya sudah ke sana kemari Mas Eva. Masih lumayan kita ini duduk-duduk ya di tengah suasana kantor ya, kita membaca ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan ibadah haji ya. Sekali lagi ibadah haji itu hanya singkat, itu 5 hari selesai ya. Ini Mas Ian mengikuti enggak ini Mas Ian? Masih mengikuti. Nah, iya, nanti kalau pergi haji jadi sudah nyaman gitu loh ya, sudah ada ilmunya ya. Karena semuanya itu tergantung pada keilmuan. Mau berhaji juga ilmunya harus banyak ini ya. Dulu pertama kali saya berhaji Mas Ian, saya pedomannya sebagai dokter ya, 100% obat ya. Nah, sekarang ini obatnya tinggal 5% Mas Ian ya. Jadi penting bagaimana kita mempersiapkan diri jauh-jauh ya. Jadi berbahagialah yang memperoleh antrian panjang ya, sehingga persiapannya lebih matang ya. Sekali lagi jangan berkecil hati. Waduh, ini 40 tahun lagi nih. 40 tahun lagi Mas Ian usia berapa itu? 70, Dok. Ya masih sehat ya. Ya, Perdana Menteri Malaysia itu berapa usianya Mas Dharma? Pak Mahathir 92 tahun ya. Jadi nanti Mas Ian sudah daftar belum Mas Ian hajinya? Masih belum, Dokter. Ya insya Allah nanti ada rezeki ya, yang penting diniatkan mulai sekarang. Oke, nah kalau saya tahun depan juga berangkat haji insya Allah Mas Ian. Ya, kemarin terhalang oleh virus corona Mas Dharma. Jadi biasanya kami ini setiap tahun mendampingi jamaah haji VVIP ya. Jadi sekali lagi teman-teman ini Fakultas Kedokteran ini sangat beruntung ya, peluangnya besar untuk menjadi tim kesehatan haji ya, berangkat dari masing-masing tempat adik-adik nanti kalau bekerja. Oke, jadi ibadah haji itu hanya 5 hari, tetapi subhanallah kemampuan fisik kita dipertaruhkan betul Mas Dharma. Ya, tidak hanya jamaah hajinya, termasuk sopir-sopir bisnya Mas Dharma. Itu bisa lek-lekan itu. Ya, dari Arafah ke Musdalifah ke Mina itu Masya Allah. Tapi sekarang semakin lama sistem diperbaiki, ada apa itu tarodudi ya, jadi pulang balik secara singkat. Tetapi apapun ya moda kendaraan yang digunakan, fisik kita luar biasa. Harus betul-betul dipersiapkan jauh-jauh, jangan mendadak. Ya, jadi banyak yang tumbang itu. Karena al-hajju arafah. Jadi haji itu adalah pada satu tempat itu, namanya arafah ya. Al-hajju arafah. Di sana kita akan berzikir yang monoton ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti Mas Dharma bisa melihat di sana itu sebagian besar jamaah itu tidur. Ya, karena apa? Ya kondisinya sudah capek. Ya, padahal ibadah yang ditunggu sampai 40 tahun ya, ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara optimal ya. Jadi inilah kita merasa nikmat memiliki ilmu sehingga beribadah itu dapat dikerjakan, dilaksanakan dengan baik. Inilah pada Arafah ya, yang merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh semua umat yang berhaji. Sekali lagi al-hajju arafah.
Sehingga kita harus menjawab, sanggupkah tubuh kita, jiwa kita berada di padang Arafah? Ya, jadi sekali lagi, puncak acara haji adalah Arafah. Bahkan mereka yang sakit, koma sekalipun Mas Dharma, ya, dikeluarkan dari ICU, naik ambulan, hanya untuk mampir di Arafah 5 menit saja, ini dikembalikan ke rumah sakit. Itu yang namanya safari, ya. Jadi safari wukuf namanya, ya. Jadi berderet-deret ambulan di rumah sakit membawa orang yang sakit, bahkan ada yang koma itu, Mas Seva, ya, untuk bisa memperoleh apa? Amalan ibadah haji, ya. Oke. Nah, ini nenek moyang kita, Mas Eva, kalau mau berhaji itu harus dicatat oleh pemerintah Belanda. Karena dianggap orang-orang yang berhaji itu militan ini, ya. Bisa-bisa jadi musuh Belanda ini, Mas Dharma. Ya, mengapa orang yang berhaji itu dapat tambahan gelar haji, Mas Dharma? Itu untuk mempermudah ini, ya. Haji-haji ini, wah ini bahaya ini, ya, bagi kolonialisme, ya. Nah, ini jadi seperti itu kedudukannya, Mas Dharma, ya. Jadi simbah-simbah kita, mbah buyut kita, ya, yang mau berhaji, ya. Jadi apa ya, humble sekali mereka itu, yang kadang-kadang baru sampai Aceh sudah meninggal, Mas Ian. Sampai Singapura sudah meninggal, Mas Ian, ya. Jadi orang zaman dulu kalau berhaji itu udah selamat tinggal lah, tidak akan kembali lah, ya. Jadi kalau sekarang ini kan insya Allah peluang untuk kembali besar, ya Mas Eva, ya. Sekali lagi kesehatan ini sangat penting sekali. Baik, untuk itulah maka kita perlu memahami bahwa kendali tubuh kita ini semuanya ada di otak kita, ya. Yang adik-adik sudah tahu ada otak reptil, ada otak limbik, ya, pelikorteks maupun neokorteks, ya. Ini semuanya berdasarkan hierarki. Jadi yang di atas inilah yang mengendalikan, sehingga sampai-sampai dikatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi kita ini sebetulnya dalam berhaji itu akan menyaksikan liyashhadu manafi'a lahum, ya. Jadi kita akan memperoleh manfaat dari pertemuan berbagai suku bangsa, ya. Maka kalau kita lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Maka berhaji itu bekal utama adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Karena apa? Otak ini harus dijamin apa? Pasokan oksigennya. Ya, nanti kalau kita memakai kain ihram terlalu kenceng, itu oksigen yang ke otak kurang. Doanya hilang semua itu, ya. Jadi Mas Dharma kalau lihat jamaah haji kita kan bawa fotokopi doa di laminating, ya, sambil tawaf membaca doa sa'i. Nah, itu minta maaf. Kita ini kalau berhaji itu, ya, sudah irama sirkadiannya terganggu, ya. Jadi seringkali ya tawaf itu enggak sadar Mas Dharma ini sudah putaran berapa, ya. Jadi antara pembimbing dan jamaah ini saling berdebat, Mas Dharma. Oh, ini baru putaran kelima kok. Nah, pembimbingnya merasa sudah yang ketujuh. Wah, sudah ramai. Padahal sama-sama ngantuknya loh, Mas Dharma. Ya. Jadi selama berhaji itu, Mas Dharma, otak kita ini dipertaruhkan itu. Banyak penghafal Al-Quran itu ketika ngimami pun ya salah-salah terus itu, Mas Dharma. Apalagi setelah prosesi haji itu, ya. Ini menunjukkan bahwa kita harus memastikan pasokan oksigen ke otak itu harus cukup, ya. Yang ini banyak terganggu oleh faktor-faktor dehidrasi, bagaimana penggunaan ihram yang tidak tepat, ya. Kemudian juga faktor-faktor kecemasan. Oke, jadi prinsipnya pengendalian. Jadi nanti Mas Dharma harus ingat ini otak ini nanti akan terhubung dengan jantung.
melalui saraf-saraf perifernya, ya, sehingga nanti kalau ingin neokorteksnya ini bagus, maka perbaikilah fungsi vagus supradiafragma. Ya. Baik, jadi kalau Mas Seva dan kawan-kawan melihat ya betapa otak tadi yang tersusun atas 3 lapis ya, Mas Muhammad Khidir ya. Jadi otak reptil itu terbentuk berapa? 500 juta tahun yang lalu. Nah, yang sekarang ini malah di medsos yang menguasai ya, Mas Muhammad ya. Ya, banyak orang yang mulai putus asa ya. 400 juta yang lalu itu baru ya untuk saraf simpatis ya, fight or flight ya. Jadi kalau nanti Mas Muhammad Khidir baca medsos, banyak orang bertengkar ya, banyak orang saling mengolok-olok, itu berarti mereka itu orang-orang primitif, Mas Muhammad. Ya. Nah, ibadah haji itu mengangkat derajat ini dari defense ke social engagement. Ya. Jadi sekali lagi bersyukur sekali lagi adik-adik yang kuliah di kedokteran UGM ini ya. Jadi betul-betul memahami, oh ternyata saya ini sebagai manusia itu makhluk yang baru toh, ya. Makhluk baru, sehingga supaya tidak primitif ya dalam hubungan antar manusia harus betul-betul silaturahim. Sebagaimana tadi dalam surat An-Nisa ayat 1, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi kasih sayang yang dominan ya. Dalam berhaji coba, Masya Allah. Kita harus dididik oleh virus corona, Mas Muhammad. Jadi kalau tawaf, jangan saling berdesak-desaan. Ya. Mas Muhammad ini dari mana asalnya? Where are you from? Mana Anda bunyi? Masih mute, Mas Muhammad. Where are you from? Malah hilang Mas Muhammad. Kalau Mas Muhammad Mufti dari mana? Where are you from? Saya dari Samarinda. Masya Allah, saya sering ke Samarinda itu, ya, ke Faiko, ke mana itu, LNG, ya, program internasional ya, Mas Muhammad ya. Iya, dokter. Okay, I'm so sorry, I speak in bahasa Indonesia, ya, not in bahasa Arab, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Mas Muhammad dan kawan-kawan, kita bersyukur ya sebagai manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsan. Ya, the best creature. Ya. Tapi ingat, tsumaradadnahu asfala safilina illa. Ya, Mas bagus ya. Kita bisa mundur ke primitif ya. Fight or flight atau shutdown atau putus asa, ya toh? Hopeless, ya enggak? Jadi fenomena ini kan ada semua di masyarakat kita, Mas Muhammad, karena mereka tidak kuliah di FKK MK. Subhanallah, ya. Oke, jadi sekali lagi ibadah haji ini adalah merupakan pertemuan hamba-hamba Allah dari segala penjuru, ya. Jadi saya kadang-kadang kalau ketemu jamaah dari Jerman, Mas Muhammad, itu ya saya ajak komunikasi dalam bahasa Jerman. Ya. Sampai kiainya heran, loh Pak Dokter kok bisa bicara dengan jamaah Jerman ya? Subhanallah. Itu jadi subhanallah, ibadah haji sangat menyenangkan. Juga saya itu sering berdekatan dengan orang Australia, Mbak Siti. Ya. Mereka sedang menderas Al-Quran, kemudian ketika membaca Al-Quran, saya kadang-kadang diperbaiki itu makhrajnya, tajwidnya, menarik sekali ya. Jadi ibadah haji ini adalah social engagement, di samping itu juga hablum minallah sangat kental ya. Duribat alaihimul dhillatu ainama thuqifu illa bihablimillah wa hablum minannas. Jadi adik-adik sebagai mahasiswa kedokteran adalah berupaya untuk menggeser dari saraf primitif ke saraf yang new ya. Mengapa dinamakan vagus bermyelin, vagus smart atau new vagus.
Bagus ya. Anytime Mas Muhammad. Bagaimana kita menggiring umat manusia itu jangan dimonopoli oleh defense. Ya, defense itu yang kuning itu adalah yang mobile, maunya berkelahi. Ya, jangan dikira loh Mas Muhammad, sopir-sopir bis di sana itu kalau berkelahi itu botol dilempar Mas Muhammad. Itu di musim haji. Ya, karena apa? Suhunya sampai 55 derajat Mas Muhammad. Sehingga kita bisa hilang kesadaran sama sekali. Ya, sekali lagi ini perlu kita pahami sehingga nanti ketika kita berada di sana kita mudah memaklumi. Ya, alhamdulillah Mas Muhammad, saya pernah tinggal di negara yang minus 20 derajat, yang plus 55 derajat, ya, sehingga sangat-sangat paham. Ya, oke, so jadi adik-adik mahasiswa kedokteran, sekarang kita sudah mulai menyadari, ya, ada satu ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya, Mas Amjad. Ya, jadi perilaku manusia itu ditentukan oleh fungsi saraf otonomnya. Subhanallah. Ya, jadi sekali lagi kalau kita tidak paham sistem saraf otonomnya, bagaimana kita memahami relationship? Yang ada adalah kesalahpahaman. Bagaimana dalam surat Al-Hujurat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ya, jadi sekali lagi berbahagia Mas Dharma belajar di kedokteran, ya, bisa memahami oh manusia itu perilakunya kok seperti itu. Oh, itu karena apa ya? Regulasi di dalamnya itu mengalami gangguan sehingga yang kita namakan dengan dysregulation. Ya, harusnya regulation mengalami dysregulation. Akibatnya apa Mas Dharma? Mereka mudah terserang penyakit. Ya, mereka yang sakit berarti sedang mengalami dysregulation. Oke. So nah, jadi saya kira Mas Dharma sudah belajar sistem saraf otonom belum ya Mas Dharma? Sudah, Dok. Ingat ya kuliah ini ya Mas Dharma ya? Alhamdulillah, Dok. Insya Allah ya. Jadi sekali lagi Mas Dharma sebagai dokter nanti harus berupaya untuk mengarahkan ya umat manusia itu menuju ke lampu hijau ya, sehingga nanti terbentuklah apa ya social communication yang baik dan itu dampaknya adalah terhadap kesehatan ya. Kalau kita hidup keseharian penuh ketegangan, penuh kemarahan, penuh kekecewaan, itu masuk defense semua itu ya, akhirnya menyebabkan apa? Dissolution yang berdampak pada kesehatan. Oke. So, nah, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, Mas Raditya dan kawan-kawan, ya. Jadi jamaah haji kita itu berangkat dari Indonesia yang selisih waktunya 4 jam, Mas Raditya. Jadi kalau di Indonesia sekarang asar, Mas Raditya di Arab belum asar, ya. Nunggu 4 jam lagi, Mas Raditya. Akibatnya apa, Mas? Waktunya orang Indonesia tidur, kita melek di sana. Waktunya melek di Indonesia, kita malah tidur. Jadi terjadi kekacauan Mas Raditya dalam otak kita. Sehingga nanti mempengaruhi juga limbik sistemnya. Ya. Jadi sekali lagi Mas Raditya, inilah perlunya ilmu. Ya. Kalau kita tidak belajar ilmu kedokteran, bagaimana kita bisa memahami kondisi jamaah haji? Ya, minta maaf Mas Raditya, saya pertama kali jadi dokter kesehatan haji itu 100% bertumbuh pada obat Mas Raditya. Sebentar-bentar suntik ya. Nah, pengalaman kami haji terakhir itu ada jamaah haji yang berangkat dari Kanada, Mas Raditya. Jadi berapa jam itu perjalanan tuh dari Kanada ke Jakarta, Jakarta ke Arab. Tiba-tiba terjadi serangan asma, Mas Raditya. Minta maaf ya, saya sudah siapkan tuh obat-obat untuk asma, Mas Raditya. Tapi karena kita sepakat ibadah haji ini adalah mengajarkan kesehatan yang bersifat holistik. Bio, psiko,
sosio spiritual, ya. Sehingga cukup dengan membesarkan hati, Mas Raditya. Ya, cobalah pekerjaan-pekerjaan Anda di Kanada ditinggalkan. Sekarang kita fokus untuk ibadah haji. Saya minta maaf Mas Raditya, tidak mengeluarkan obat itu. Ya, paginya tiba-tiba saya ketemu lagi, Pak Dokter, alhamdulillah sudah sehat. Subhanallah. Gimana Mas Raditya? Kalau kita jadi dokter kan minta maaf, diagnosis tegak, obat. Diagnosis tegak, obat. Ya, lupa bahwa Luqman 30 Mas Raditya, wa asbaghu alaikum ni'amahu dzahiratan wa batinah. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara 80 disebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Mas Ian Iya, monitor. Ini nanti kita berakhir jam berapa? Jam 3:20. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi pada prinsipnya kesehatan haji itu yang tidak boleh lupa Mas Raditya adalah kesehatan yang bersifat kafah, holistik. Ya, aspek biologisnya kita harus tahu bagaimana kondisi cairan ekstrasel tidak boleh terganggu. Ya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan di luar jamaah haji itu pasti yang aman. Ya, kenapa? Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasukinya dijamin keamanannya. Maka neuroception-nya Mas Taufik ya berarti aman. Ya, kita pernah belajar neuroception, ada kondisi aman, ada danger, ada life threatening ya. Jadi pastikan ini orang yang memasuki wilayah tanah suci itu sudah dipastikan aman. Tinggal kita fokus pada cairan ekstrasel. Subhanallah ya. Sekali lagi kalau cairan ekstrasel berkurang, maka saraf simpatisnya akan meningkat. Ya enggak? Kalau meningkat maka yang muncul adalah fight or flight, saling bertengkar ya. Padahal dikatakan dalam haji fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berbicara porno, jangan berbicara yang mengajak ke dosa, jangan bertengkar. Ya, ini betul-betul. Nah, nanti kalau haji mabrur akibatnya apa? Tibul kalam wa it'amut ta'am. Kalau bicara bagus dan suka memberi makan. Oke. Nah, adik-adik ya yang dikasih sayang Allah ya. Jadi saya juga mencoba mengamati nih jamaah haji dari Bantul ini ya yang mau berangkat tahun 2007 waktu itu ya. Saya petakan saraf otonomnya kira-kira seperti apa ya. Ternyata di antara mereka itu yang siap lahir batin itu baru 30%. Ya. Mau berangkat haji itu saraf simpatisnya dominan itu. Barangkali apa Mas Dharma? Terlalu sering pamitan haji itu Mas Dharma. Ya, di kantor pamit haji, di kampung pamit haji, ya toh? Nanti waktu mau berangkat tinggal capeknya, ya. Sehingga kita bisa petakan nanti dengan shalom test ya, ternyata bahwa jamaah haji itu kondisinya seperti ini Mas Dharma, ya. Idealnya adalah hijau semua Mas Dharma. Sehingga betul-betul berangkat itu dengan kondisi yang prima, pulang juga kondisi yang prima. Nah, kalau yang merah ini boros energi, Mas Dharma. Ya, jadi energinya itu terbuang percuma, ya, karena ketakutan, karena stres, ya. Jadi ini peluang bagi mahasiswa kedokteran untuk memberikan pembekalan jamaah haji, ya. Oke, jadi prinsipnya karena tadi saya katakan liyasyhadu manafi'a lahum. Jadi berhaji ini adalah untuk apa? Kita saling memperoleh manfaat ya. Mengapa kita penting co-regulation? Co-regulation itu adalah aktivasi dari vagus smart dengan vagus smart ya. Kita ingat vagus itu didukung oleh corticobulbar pathways ya, terutama wajah, yang kedua untuk vocalization dan juga ke telinga ya.
juga gesture tentunya. Sehingga dengan demikian maka homeostasis itu tetap terjaga. Oke? Nah, nih. Jadi kalau apa? Tadi sudah saya katakan ya. Jadi kita harus tahu masing-masing. Saya ini vagus nerve-nya yang menonjol atau saraf simpatisnya ya? Atau olfagusnya ya? Karena jangan kaget Mas Dharma, ada jamaah haji yang jatuh dari lantai kesekian dari hotel itu. Itu berarti apa? Olfagusnya yang aktif. Ya enggak? Pernah Mas Dharma, saya itu jam 3 pagi diketok nenek-nenek sambil nangis-nangis. Pak dokter, mbok saya ini pulang aja. Kenapa Mbah? Yaitu di kamar saya itu masih muda-muda, saya ditinggal terus. Itu kan dalam kondisi depresif, Mas Dharma. Ya, sampai ke sana kemari harus digandeng, Mas Rahyandika. Ya, saya pernah mengantar tawaf seorang ibu usia 85 tahun, Mas Rahyandika. Ya, itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Coba bayangkan, Mas. Jadi kita ini membimbing betul itu orang-orang yang sudah lansia. Kira-kira nanti Mas Dharma kalau bisa jadi petugas haji itu yang diantara yang sudah tua-tua tadi. Mengapa ini ada ketentuan ini sekarang 50 tahun boleh enggak ke atas pergi haji? Subhanallah. Ya, jadi ini great challenge ini. Ya. Bisa enggak Mas Dharma dan kawan-kawan memastikan walaupun usia tua tapi insya Allah bakal lebih sehat dari yang muda-muda. Ini ada pengalaman menarik Mas Dharma. Orang tua itu menghajikan anaknya, diharapkan nanti banyak membantu ngangkati koper Mas Dharma. Ya, setelah di Mekah ternyata dibalik. Malah orang tuanya yang ngangkatin koper anaknya, karena anaknya sakit terus itu di sana Mas Dharma. Subhanallah, ya inilah haji. Jadi kita harus memandang kesehatan secara utuh. Bukan hanya sekedar fisiknya, wah anak saya di karateka ini ya, mestinya bisa membantu orang tua di sana. Ya minta maaf, Mas Rahyandika, ya Pak Samsi Ali itu yang mendirikan apa itu pondok pesantren di Amerika itu berhaji bareng dengan saya itu tahun 90. Ya, beliau itu pesilat betul Mas Dharma. Ya, jadi keluar dari Ka'bah saja minta maaf. Karena waktu itu masih muda ya, petendang, petinding, ini pendekar silat. Jadi banyak gangguan perilaku Mas Dharma di sana itu. Ya, karena apa? Karena kondisi autonomic nervous system-nya tidak dikuasai oleh new vagus. Ya, jadi sekali lagi di sana nih ahli-ahli penyakit jiwa juga banyak dibutuhkan ini Mas Dharma. Ada yang tidak bisa tidur, ada yang stres, adanya mau minta pulang, terus belum berhaji mau pulang itu, subhanallah ya. Oke, jadi sekali lagi kalau saraf stresnya itu yang dominan maka sistem kekebalannya akan sangat lemah, sehingga yang terkenal di sana itu ya saluran nafas atas Mas Dharma, ya gangguan ISPA itu. Oke, nah, ini kok waktunya sudah hampir habis ya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan adik-adik. Mas Ian, kita beri kesempatan untuk adik-adik mahasiswa untuk berinteraksi. Mungkin ada yang ingin diklarifikasi, silakan. Monggo dokter. Ada? Mbak Aufa mau tanya? Ini sudah jelas dokter. Jadi terbuka juga terkait ya pentingnya menjaga kesehatan fisik, apalagi kalau beda musim, beda kondisi suasana. Persis, terutama kelembaban yang sangat jauh, Mbak, sehingga kita tidak terasa keringatnya terbuang itu, ya. Kalau kelembaban di Indonesia kan tinggi 80% itu, sehingga mudah keringat kan. Kalau di sana enggak kelihatan keringatnya, tahu-tahu kolab gitu aja, ya. Jadi ini penting sekali perhatikan mengapa monitoring hidrasi perlu dilakukan. Yang lain ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada ya dilanjutkan saja ya Mas Ian ya.
Baik. Jadi ini sekali lagi adik-adik mahasiswa kedokteran ini patut bersyukur ya dengan pembekalan ilmu yang luar biasa ini. Jadi semakin terang benderang apa yang harus kita lakukan terhadap jamaah haji itu. Ya. Jadi kita harus menjaga supradiafragmatic vagus ya dengan sebaik-baiknya ya, misalnya dengan vocalization, dengan breathing dan juga dengan posture gerakan sholat yang khusyuk ya. Kemudian dengan demikian maka terpeliharalah keseimbangan antara simpatetik dan parasimpatetik dalam hal ini yang old vagus yang kaitannya dengan GI tract ya. Dan haji tadi intinya adalah pertemuan ya jamaah seluruh dunia ya. Sehingga kadang-kadang kita juga merasa heran ini ya. Orang Jawa, minta maaf ya, orang Jawa dari desa Mas Bagus, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Jerman, tidak bisa bahasa Perancis, ketemu jamaah dari negara lain, itu asik komunikasi itu Mas Muhammad, ya, dengan bahasa yang berbeda. Subhanallah, mereka saling tukar menukar topi, ya, saling tukar menukar hadiah, berjam-jam bisa itu. Mereka itu ngobrol dengan bahasa yang berbeda. Subhanallah. Jadi sekali lagi intinya adalah social engagement, ya. Jadi saling kenal, saling silaturahim, ya, sehingga nanti kita merasa bahwa kita adalah umat yang satu. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wattaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, surat An-Nisa ayat 1, ya. Oke. Nah, sehingga dengan demikian maka Mas Muhammad kalau kita ingin mengkaji lebih lanjut ya, jadi olahraga itu kan ya mesti menggunakan fit principle, tetapi di luar fit principle itu yang selalu digunakan justru neural exercise-nya ya, sehingga kita harus banyak bersilaturahim ya. Tapi sekali lagi Mas Muhammad, kalau kita tidak punya dasar pengetahuan, silaturahim kita ini kurang berbobot gitu loh Mas. Jadi kalau Mas Muhammad sudah tahu, oh, kenapa saya harus silaturahim? Untuk mengaktifkan neuroception. Ya. Jadi olahraga itu kan paling seminggu 3 kali Mas Muhammad. Seperti saya kemarin ya olahraga berenang 30 menit. Biasa Mas Muhammad saya kalau mau berhaji itu 1 tahun sebelumnya sudah persiapan matang. Bayangkan di sana itu lari balapan dengan Arab-Arab yang mendorong jamaah pakai becak itu. Nah, kita bisa tertinggal Mas Muhammad. Ya enggak? Jadi jangankan jamaah biasa. Yang namanya jamaah dari tentara saja bisa exhaustive di sana Mas Muhammad. Ya. Jadi sekali lagi Mas Muhammad, you are a fortunate person because you are study in Faculty of Medicine. Ya. So you have got information in relation to ya our health. Ya. Jadi sekali lagi di luar Anda berolahraga, optimalkan neural exercise, ya, vocalization, breathing, dan posture. Oke. Nah ini yang kami lakukan di Sleman ini, ya Mas Muhammad ya, ini tahun berapa ini? 2005 mungkin ini. Mas Muhammad tahun 2005 usia berapa ya Mas Muhammad? Saya dokter? Iya. Oh, saya 2005 umur 4 dok. Nah ini tahun 2005 kita olahragakan jamaah haji. Mereka semangat Mas Muhammad ya, dan kesannya mendalam sampai sekarang itu kalau ketemu saya. Subhanallah ya. Oke lah, ini imunitas mereka akan turun kalau mereka selalu diliputi oleh suasana kecemasan. Karena di sana itu selalu berpindah-pindah Mas Muhammad. Kalau landingnya di Madinah, sudah nyaman di hotelnya, harus pindah ke Mekah, ganti suasana lagi, pindah ke Mina dengan tenda yang tidak pernah dibayangkan, pindah lagi ke Arafah. Inilah yang menjadikan stres Mas Muhammad. Sehingga daya tahan tubuh mereka turun, sehingga mudah sekali kena penyakit. Ya, apalagi kalau satu kamar. Nah, sekarang di era corona Mas, itu kan satu kamar cukup 2 orang Mas Muhammad. Kalau di luar corona itu bisa berdelapan itu. Sehingga kalau satu batuk, insya Allah satu kamar batuk semua itu Mas Muhammad.
Ya, jadi sekali lagi ini yang nantinya akan saling bertengkar gara-gara kamu batuk, kami semua jadi batuk. Padahal belum tentu yang membuat penularan itu yang dituduh tadi, Mas Muhammad. Ya, oke, ini salah satu contoh yang tadi saya katakan, penerbangan 9 jam sampai di Jeddah, sampai di Madinah, ini sudah loyo, sudah capek ya. Sudah itu langsung perjalanan menuju ke Madinah, masih 6 jam lagi, sampai di sana terus ke masjid, pulang kesasar, Mas Muhammad. Ya, karena apa? Berangkat dari hotel jam 2 pagi, ya, kembali ke hotel jam 7 pagi. Bingung, mana ya hotel saya? Ya, apalagi orang Indonesia ini kan gampang bingungan, Mas Muhammad. Gampang kagetan, gampang bingungan, ya, gampang apa itu? Gumunan, ya, Mas Muhammad. Ini kopernya dibawa orang Arab, cemas Muhammad. Wah, ini jangan-jangan nanti tidak kembali ke apa ya, ke tangan saya. Ini yang terjadi, Mas Muhammad, setiap tahun, ya. Belum nanti kalau sampai di hotel, ada yang di lantai 8, kopernya di bawah, naik turun, bingung semua, Mas Muhammad. Nah, kondisi semacam ini yang tidak pernah digambarkan oleh jamaah ketika di Indonesia. Oke, baik. Jadi nanti sisanya Mas Muhammad dan kawan-kawan bisa mengikuti YouTube kami ya. Yang sudah dibagi belum, Mas Bagus, YouTube-nya? Sudah? Maaf dok, apanya? Saya udah sampai di Mas Bagus belum? Nanti dibagi Mas Ian nanti ya, untuk menyelesaikan kuliah sore hari ini. Karena waktunya sudah habis ya Mas Ian ya? Injil dokter. Slide-nya sudah digamel, dok. Iya, slide-nya sudah digamel. Nanti YouTube-nya disertakan ya Mas Ian. Iya, siap dokter. Baik, supaya nanti Mas Muhammad dan kawan-kawan lebih paham lagi. Baik, jadi saya kira ini saja, Mas Bagus. Terima kasih atas kesabaran Mas Bagus dan kawan-kawan mengikuti kuliah sore hari ini, walaupun singkat. Kira-kira ada manfaatnya enggak, Mas Bagus? Mas Bagus? Banyak dok manfaatnya dok. Alhamdulillah. Ya, baik. Jadi saya kira nanti Mas Bagus bisa membuka apa itu YouTube kami. Ya. Baik, terima kasih Mas Ian atas pendampingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.